Hello everyone, my name is Adi and today I'm back to do the daily reflection again. Jadi hari ini aku di pagi hari ya seperti biasa daily exercise, eat the frog in the morning, selesai. Kemudian bersih-bersih dan nyari makan. Setelah habis itu malah main Mobile Legend, tapi Mobile Legend-nya udah aku hapus tadi. Dan tadi malam akhirnya tadi aku melaksanakan daily English walaupun tidak sesuai dengan format awal, cuma nonton video yang mana video itu menjelaskan bahwa kita harus bisa untuk berpikir dalam bahasa Inggris, karena ketika kita berpikir dalam bahasa Indonesia untuk merangkai sebuah kalimat, kita perlu untuk mentranslatekannya kembali ke bahasa Inggris. Itu akan memakan waktu yang double. Kemudian jika kita bisa untuk langsung berpikir dalam bahasa Inggris, proses translating itu tidak akan terjadi, sehingga bahasa Inggris kita akan bisa lebih smooth dan lebih fluent. Nah, adapun caranya tentunya adalah dengan menguasai frasa-frasa seperti I wake up in the morning. Itu kita ketahui dalam satu frasa. I wake up in the morning. I drink water. Langsung frasa, bukan hanya perkata. That is one of the key that yang sudah diberitahukan tadi, seperti itu. Kemudian setelahnya kita juga harus terbiasa untuk ngomong langsung. Tidak ada yang perfect, tapi dengan konsistensi bahasa Inggrismu akan semakin berkembang. Jujur aja hanya itu yang aku tangkap tadi ya, walaupun 3 sebenarnya poin yang disampaikan oleh pembicara itu. Kemudian aku juga nonton sebuah video di mana tentang how to become fluent in English. Jadi yang pertama adalah speak. Kamu harus ngomong kalau mau untuk fluent dalam bahasa Inggris. Kemudian yang kedua adalah listening, baik itu podcast, video, dan apapun itu dalam bahasa Inggris. Karena dengan seperti itu kamu akan terbiasa untuk mendengarkan frasa-frasa baru, vocabulary baru, dan cara merangkai sebuah paragraf dalam bahasa Inggris dengan lebih optimal. Kemudian yang ketiga adalah mengganti settingan bahasa di HP-mu sendiri dengan bahasa Inggris, karena kita sebagai manusia di zaman modern tentunya menghabiskan sangat banyak waktu setiap hari di depan layar. Jika kita terbiasa menggunakan bahasa Inggris, maka itu lama-kelamaan akan membuat kita lebih lancar dan familiar dalam menjelaskan sesuatu yang ada hubungannya dengan device gitu. Dan itu pun mungkin akan sangat sering, karena kita kan tiap hari menghabiskan more than hours look on the screen, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah journaling, karena ketika kamu journaling, kamu akan mampu membandingkan paragraf yang kamu buat 6 bulan yang lalu dengan paragraf yang kamu buat 2 bulan yang lalu. Dengan hal tersebut, kamu bisa membandingkan keduanya dan mencari pola kesalahan yang kamu buat, kemudian diperbaiki. Kamu juga akan bisa melihat bagaimana perkembangannya, bisa di-track sebagai sebuah perjalanan dalam menguasai sebuah bahasa. Kemudian yang terakhir, yang mungkin agak sulit untuk langsung dilakukan adalah berbicara langsung dengan native speaker. Dia yang membuat video sendiri mengakui hal tersebut, tetapi ini penting untuk mengasah kemampuan berbahasa secara langsung, karena native speaker juga gak seperfect itu kok, kayak gitu.
Karena ingat, tujuan berbahasa adalah agar bisa dimengerti dan agar bisa mengerti. Oke, akan tetapi lebih baik lagi jika kita bisa menggunakan bahasa yang sesuai dengan diri kita. Artinya sebagai seorang profesional harus bisa menggunakan bahasa seorang profesional. Seperti itu. Sebagai contoh, mungkin ini contohnya melibatkan sejarah sedikit ya, yaitu tentang monarki, kerajaan, kasta. Orang yang berkasta lebih tinggi, bahasanya pasti halus dan tidak serampangan, sedangkan yang kastanya lebih rendah biasanya menggunakan bahasa yang lebih kasar. Itu yang saya amati di balik dari kasta yang ada. Oke, hari ini mungkin sekian saja, dan untuk besok aku akan mencoba membuat ayam goreng karena ada tepungnya. Aku akan beli ayam setengah kilo besok ya. Besok aku akan bangun jam 8, semoga bisa. Habis itu daily exercise, kalau bisa aku langsung aja daily English, dan setelahnya akan goreng ayam. Dan apa yang mau dipelajari besok, mungkin yang benar-benar tertunda dari dulu, yaitu belajar OBS sampai mampus, NoML dan lain-lain sebagainya. Okay, that's all for today. Thank you for watching. Always discipline, always consistent, because in the next few years you would regret of what are you doing right now. Bye bye.